depan itu sini kenapa kan? Nah, ayo apa saran kamu hari ini? Oke, pembawa baret ya. Nah, tunggu sebentar ya, ibu ambil kamu dulu. Nah, jadi kamu lupa bawa baret. Nah, semua orang itu nak pasti akan melakukan kesalahan, ya kan? Melakukan kesalahan. Begitu juga ibu pasti melakukan kesalahan juga. Nah, tetapi seseorang melakukan kesalahan itu pasti ada sebab dan akibatnya. Nah, kalau ibu boleh tahu, kenapa sih kamu baretnya nggak dibawa hari ini? Kenapa tidurnya lama? Ngapain kamu? Main HP. Nah, kamu kan main HP dan sedang menyiapkannya di pagi harinya sebelum malamnya ya. Nah, jadi kamu sudah tahu ya. Nah, kalau tata tertib sekolah kita harus menggunakan apa? Nah, menggunakan atribut lengkap. Nah, kira-kira bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan permasalahan kamu hari ini? Saya akan tidur lebih awal dan akan menyiapkannya pada malam hari. Kamu tahu ya. Nah, kamu harus lebih apa? Harus lebih disiplin. Nah, untuk hari ini dimaafkan. Nah, soalnya kamu belajar kembali di kelasnya ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu semuanya? Baik. Baik, Bu. Karena sebelum belajar kita lebih baik berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang dipimpin Kiki. Bersiap. Setelah pelajaran, mari kita berdoa untuk menghadapkan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita ujiannya kolaborasi bersama guru konsentrasi keahliannya ya. Yang ini mengukur piknometer kosong dan piknometer berisi. Mengukur pas. Tadi apa? Mengukur piknometer kosong dan piknometer berisi. Nah, daya ukur itu adalah air. Bu, permisi, Bu. Ya. Bu, permisi, Bu. Dimasuk, Bu. Iya nak. Silakan nak. Terlambat ya. Iya, Bu. Pelajaran kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia. Ini nak. Oh, Pak ini nak. Sini nak. Kamu tadi terlambat ya? Terus jam kamu tahu kita jam berapa masuk? Tahu, Bu. Jam 50, Bu. Iya, oke. Kalau kamu sudah tahu, nah, jadi kamu terlambat tadi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Nah, termasuk itu juga pernah. Tapi seseorang melakukan kesalahan itu pasti ada sebab dan alasannya. Nah, kalau boleh ibu tahu, kamu kenapa terlambat Ardiansa? Dari malam jam 2, Bu. Karena kasihkan main game FF, Bu. Sampai jam 3. Bisa terbangun jam 7 malam, Bu. Oh, jadi kamu tidurnya terlambat. Iya. Nah, jadi kamu sudah tahu ya, sekolah punya peraturan dan tata tertib. Di mana sekolah kita masuk pukul berapa? 6.50. Jadi kamu apa sih kira-kira yang bagaimana kamu untuk memperbaiki hari ini? Jadi saya nggak mampu pertama itu. Saya besok nggak ada kerjaan, Bu. Saya di tempat ini, Bu, jam 10 di bawah, Bu. Ya, Dan saya lagi main XX-nya, Bu. ya. Sama kawan, Bu. Ya, jelas ya. Berarti hari besok kalau misalnya kamu terlambat lagi, apa konsekuensinya? Mampu. Nah, Kamu tidak akan bolos, Bu. ya kalau begitu silakan istirahat ya, Diansah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamarul Zaman ST, guru penggerak angkatan 8, rekan kerja dari Indah Filtri SPD CGP angkatan 10. Buat Bu Indah, semangat terus berjuang untuk kedepannya dalam
mengikuti calon guru penggerak, lakukan semua dengan baik dan jangan lupa tetap senyum dan penuh kegembiraan agar supaya bisa tersenyum penuh dengan semangat, jauhkan dari aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat, terus berjuang. Semangat Bu Indah, temanku, rekanku. Yang kedua, untuk budaya positif tentang keyakinan kelas, buatlah keyakinan kelas Bu Indah agar anaknya bisa mengikuti program yang telah dibuat semenarik mungkin sehingga anak bisa mentaati dan senang belajar dengan Bu Indah. Yang kedua, tentang segitiga restitusi, jadilah kita sebagai orang yang manajer yang bukan hanya sekedar penghukum, tapi bisa jadilah manajer bagi diri kita sendiri, bagi rekan kerja kita, dan bagi siswa kita. Semangat Bu Indah! Perkenalkan, nama saya Lis Lestari. Saya salah satu guru di SMK Negeri 3 Mandau. Setelah mengikuti kegiatan pembiasan terkait budaya positif, saya mendapatkan kecerahan dalam mengkoordinir siswa-siswi di SMK Negeri 3 Mandau. Bagaimana kita sebagai guru bisa menempatkan apakah kita ini kapan kita sebagai manajer, kapan kita sebagai pemantau, dan kapan kita sebagai penghukum. Kita harus bisa menempatkan di kondisi siswa tersebut. Itu yang saya dapatkan dari pembiasan dilakukan oleh CGP Indah dan Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Indah Filwitri karena sudah memberikan sharing praktek baiknya, aksi nyatanya kepada kami, kepada guru SMK Negeri 3 Mandau, khusus saya, karena sudah memberikan salah satu materinya yaitu disiplin positif, yaitu mengenai keyakinan kelas, dan saya bisa mempraktekkan dan menerapkannya dalam kelas saya, khususnya dalam pelajaran saya. Terima kasih Bu Indah Filwitri. Semangat! Kepada Ibu Indah Filwitri yang telah melaksanakan praktik baik di SMK Negeri 3 Mandau, khususnya kepada saya dalam menerapkan budaya positif, khususnya 5 posisi kontrol guru. Nah, mungkin dari 5 posisi kontrol guru ini akan saya terapkan nanti di kelas saya adalah sebagai manajer. Terima kasih Bu Indah atas ilmunya. Semoga Bu Indah sukses selalu. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kali ini saya serahkan kepada Indah Filwitri. Terima kasih Pak Andi sudah memberikan materi dan ulasan yang sangat-sangat baik ya Bapak Ibu ya, yang bisa membangun budaya positif untuk sekolah kita ini dan hati kita juga ya Bapak Ibu ya. Nah, pada kesempatan kali ini tidak lupa juga saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kami untuk mendiseminasi, budaya positif Bapak Ibu. Apa yang telah kami dapatkan pada kegiatan CGP kami Jakarta 10 tahun ini kami akan memberikan pada Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini tolong didengar semuanya ya. Ya, saya akan memberikan
pemantau, dan yang terakhir itu ialah manajer. Nah, Bapak Ibu, yang pertama akan kami bahas mengenai penghukum. Saya kirim videonya di grup ya Bapak Ibu ya. Astagfirullahaladzim videonya. Ya, ada video nih Pak, video ya. Mana video Pak? Tontonnya bukan dominan. Iya. Ini enggak ya? Kalau salah mau atur dari video. Tidak video yang seperti ini tonton Pak Febri ya Bapak Ibu. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Sudah? Kalau tidak bisa dibuka, biar saya praktekkan saja ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini katanya penghukum. Penghukum itu apa? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, baik itu verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Ya Bapak Ibu, nah contohnya seperti ini ciri-ciri kita penghukum. Ini ciri-cirinya Bapak Ibu ya. Nada suara tinggi, ya. Bahasa tubuh, matanya melotot, lalu jarinya menunjuk-nunjuk dan mengadip kepada peserta didik. Nah, misalnya seperti ini, terlambat ya, terlambat. Hei, Andi, apa terlambat dari ini? Ya, nggak ada. Kenapa kamu terlambat? Kamu bersihkan itu selokan. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini nggak ada, coba ada nggak seperti itu yang seperti ini? Ada. Ada yang Bapak Ibu ya, ada Bapak Ibu ya. Karena saya menyampaikan. Aku bangkit baik terlambat nggak apa-apa. Silakan masuk. Hei, apa kamu terlambat hari ini? Coba. Karena kamu terlambat, Ibu. Saya itu, ada suara yang tinggi dan apa? Dan kita juga menunjuk siswa. Bagaimana hasilnya pada siswa Bapak Ibu? Nah, apakah seperti apa? Siswa? Oh, benar sekali. Apa lagi? Ada lagi? Apa lagi Pak Boy? Sedih, ngeri, dendam. Siswanya merayu, apa lagi? Malas sekolah. Nah, itu dikarenakan apa? Dikarenakan kita diadakan sekolah dia terlambat, kita langsung marah-marah, langsung menunjuk-nunjuk dia tanpa kita tahu kenapa dia terlambat. Itu untuk si penghukum. Nah, berikutnya membuat rasa bersalah. Nah, seperti apa itu membuat rasa bersalah? Ada yang tahu? Saya. Ya, ibu psikolog ini tahu lah. Membuat anak itu merasa bersalah gitu Bu. Ya, seperti apa Bu? Kalau menurut pendapat saya, apabila saya menemui siswa yang terlambat, terus saya kasih tahu gini, kamu kenapa terlambat lagi? Kasihan, kamu pagi-pagi harus kerja, harus cari uang untuk sekolah kamu. Percaya Wan? Percaya Wan? Drama kamu banyak. Nah, ini sebenarnya masih psikolog ya Bapak Ibu ya. Benar sekali kata Ibu psikolog, dia itu kita anak itu apa? Anak itu merasa bahwa dirinya lah yang bersalah. Nah, seperti apa lagi Pak Bayu? Pak Bayu dari setuju. Iya. Saya ini apa ya? Merasa gimana gitu kalau Pak Bayu membuat rasa bersalah. Contohnya Bapak pernah nggak buat murid itu merasa bersalah? Ya semalam saya coba. Oh ya, saya setuju yang dibilang Bu. Bapak pernah nggak melakukan itu? Iya. Pasti sama ibu. Nah, membuat rasa bersalah kondisi ini. Versi Bu Dede saya tahu Bu Indah. Versi Bu Dede. Bu Dede seperti apa? Ah ini versi Bu Dede. Ya. Anaknya terlambat. Ya. Kalau terkokan, akhir kenapa?
kalian sebaik datang tepat waktu, tapi kalian terlambat. Berapa bensin yang sudah saya keluarkan demi kalian? Tapi kalau rasa saya posisi Bu Dede ini itu udah dua-duanya penghukum dan Merasa bersalah. Berapa bensinnya? Berarti Bu Dede itu apa? Dia sudah menerapkan dua sekaligus. Ya. Sekarang saya mau mobil. Minyak saya gede. Nah, lebih mahal ya. Banyak. Bagaimana dengan peserta didik kita, dengan murid kita? Apa yang yang merasa dia apa? Merasa dia malas untuk menjawab pertanyaan kita dan merasa dirinya itu tidak bagus, tidak berguna. Ya Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya posisi teman. Nah, posisi teman, bagaimana posisi teman ini? Ada yang pernah melakukannya Bapak Ibu? Posisi teman. Temannya minta tanya. Ada? Kayaknya kalau yang friendly bersama siswa itu sepertinya Pak Andi ya Bapak Ibu ya. Siapa orang ya? Ada yang merasa nggak pernah menerapkan posisi ini sebagai teman? Bapak Ibu biasanya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ceritakan bagaimana Bapak memposisikan diri Bapak sebagai teman untuk siswa. Terima kasih Bu Ida. Biasanya anak-anak kita ini kalau sudah SMA atau SMK, gaya bahasanya itu hampir sama dengan kita. Contoh, saat kita meminta dia itu tidak terlambat, pertama kita mencontohkan untuk tidak terlambat dulu. Kedua, pelan-pelan kita kasih tahu sama dia bahwa terlambat itu tidak ada gunanya. Nah, dan suatu saat nanti kamu bisa mengganti saya di posisi yang sama. Nah, jadi pas ketemu di luar, anggap aku ini abangmu gitu. Jangan kau panggil aku abang itu tidak masalah. Tapi kalau saya masih di sekolah, tetap kau harus panggil aku bapak. Nah, begitu. Saya kasih tahu kepada anak-anak. Cuma itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Febri. Nah, ada lagi Bapak Ibu pengalamannya yang memposisikan diri kita ini sebagai teman siswa di lingkungan sekolah ini. Nah, kalau di luar mungkin Bapak Ibu bisa menerapkannya anak itu sebagai teman kita. Tapi kalau di sekolah ini ada nggak pengalaman Bapak Ibu yang pernah memposisikan Bapak Ibu itu sebagai temannya? Ada? Ada. Oke Bapak Ibu. Nah, pada posisi teman sebagai teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Karena apa? Karena dia berusaha ramah dengan siswa, berusaha apa? Berusaha mengerti akan keadaan Siswa. serta muridnya. Nah, ciri-cirinya ini nada suaranya ramah, akrab, bercanda, tapi dengan cara ini itu dia bisa membuat positif, bisa membuat negatif. Nah, apa yang membuat kalau kita posisikan diri kita ini sebagai teman kepada peserta didik kita Bapak Ibu? Ya, yang positifnya Lebih terbuka dia. Banyak. Kalau dari saya, dari Ibu BK, saya selalu mengingatkan kepada peserta didik bahwasanya pertama saya tanya dulu, kamu tahu nggak
BK itu apa. Terus dia bilang BK itu tempat anak-anak bermasalah Bu, BK itu tempat anak campur, anak merokok. Terus saya sampaikan lagi, BK itu bukan tempat anak bermasalah saja, tapi BK adalah sahabat siswa. Kenapa saya sebut BK adalah sahabat siswa? Karena apapun permasalahan siswa, baik itu permasalahan dengan teman, sahabat, permasalahan keluarga, mungkin dia juga masa perkembangannya, pacaran mungkin dengan teman sebayanya, apapun permasalahannya dia bisa datang ke guru BK. Atau mungkin dia ingin tahu bakatnya, minatnya, di mana dia juga bisa datang ke BK. Terus saya sampaikan lagi bahwasanya BK bukan tempat masalah, tapi BK adalah sahabat siswa. Oke. Itu untuk hal positifnya, dia mau apa, menuruti apa kemauan dari kita sebagai gurunya. Nah, kalau yang negatifnya apa saja itu Bapak Ibu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang negatifnya? Dia merasa benar. Dia merasa benar ya Pak Ibu. Apa lagi Bapak Ibu? Merasa dibela. Nah, merasa dibela. Nah, ini juga yang negatifnya itu Bapak Ibu, kita posisikan diri kita sebagai teman sama kita, dia mau, akan tetapi nanti kalau sudah berubah gurunya, dia tidak akan mau mendengarkan apa kata guru yang lain tersebut Bapak Ibu. Nah, ini juga termasuk bukan posisi kontrol yang kurang baik ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya saya mau tambah. Jadi belum disinggung ya. Kalau misalnya kita guru masih muda, apalagi laki-laki, jangan selalu terus menganggap dia teman. Nanti anak itu naksir sama kamu gimana? Ya kan? Bisa nggak terjadi itu? Bisa. Apalagi usia kalian ini perbedaannya itu nggak banyak. Makanya saya dari dulu hanya aja lah aku sebagai itu macam mana dia itu belakang dari sana. Kalau saya baik, saya ini Leo. Leo itu penyayang. Agustus kan Leo kan? Ya, bahaya nanti. Kalau ada anak murid yang naksir, kita masih punya, apalagi model Asep, Salman, ya kan? Nah, nanti sholatnya lupa, pas lagi tegangan tinggi, nah, kata dia kan? Ya, kalian harus tahu itu, jangan terlalu dekat kali, berjaraklah. Apalagi fokus sama udah ada. Biasanya kan orang beranggapan kalau pakai cincin udah nikah gitu Pak. Nah, kalau aku nggak ada cincin, ya nggak pernah pakai cincin, biar orang tahu aku masih bujang. Ya, jelas ya. Jangan sampai terjadi ya. Ya Bayu, apalagi Bayu ini, ngeri dia. Ya. Banyak kan anak kita yang cantik Bayu? Banyak. Nah, ya, jadi ini Bu, kan belum ada yang nyampaikan ini kan? Nanti beda yang sampaikan ya. Nah, terima kasih Bapak. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang keempat itu ialah posisi pemantau seperti yang sudah saya berikan materi yang di grup kita. Nah, posisi pemantau itu apa Bapak Ibu? Mengawasi apa murid kita, bagaimana tingkah lakunya, apa kesalahannya, dan apa konsekuensi dari perbuatan dari peserta didik. Ini ciri-cirinya ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, nada suaranya rendah, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal dan tidak emosional. Kalau tadi penghukum itu dia apa bahasa tubuhnya dia emosional. Akan tetapi kalau pemantau ini dia tidak emosional, dia hanya merujuk pada aturan dan konsekuensi yang sudah diterapkan di sekolah. Adakah yang seperti ini Bapak Ibu? Ada ya, kebanyakan kita ada juga yang seperti ini. Atau kita banyak sebagai penghukum? Banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, coba introspeksi diri kita lagi, apakah kita sebagai pemantau atau kita sebagai penghukum. Nah, apa hasil yang kita dapatkan dari kita sebagai
sebagai pemantau Bapak Ibu. Ada yang tahu Bapak Ibu? Pemantau. Ya tulis kayak ini nengok-nengok dari tadi. Setelah tulis. Posisi kalau sebagai guru sebagai pemantau, contoh sebagai wali kelas yang memantau baik dari segi kehadirannya atau dari dia tidak hadir, itu langsung kita pantau. Berapa kali dia dalam seminggu tidak hadir, setelah kita pantau baru kita panggil siswanya, kita tanyakan kenapa tidak hadir, atau pada saat itu dia tidak hadir kita langsung menelpon orang tua. Artinya kita turut melibatkan orang tua dalam memantau siswa kita. Ya, seperti itu. Nah, Bulis tadi memantau, dia sebagai wali kelas, dia memantau muridnya. Nah, apa hasil yang didapat oleh murid tersebut, Bulis? Perhatian, jadi dia merasa diperhatikan oleh wali kelasnya, dan orang tua juga akhirnya kan ada komunikasi di rumah. Kenapa malas sekolah? Artinya tercipta komunikasi antara guru dan orang tua. Jadi sejauh ini yang saya lakukan itu siswa merasa ya aku dipantau nih kalau nggak hadir, seperti itu. Jadi ada rasa ingin lebih terus hadir di sekolah. Nah, itu yang disampaikan oleh Bapak Ibu ya. Dia merasa bahwa dirinya itu diperhatikan. Ada nggak kalau misalnya kita sebagai wali kelas itu kita selalu mengawasi murid itu, ada nggak tumbuh rasa tanggung jawab bagi peserta didik kita Bapak Ibu? Ada sebagian dari peserta didik itu tidak ada tumbuh rasa tanggung jawab dari dirinya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu. Nah, sebagai manajer. Nah, di sini manajer. Tapi pemantau satu lagi apa? Pemantau dan pembuat pasal bersalah. Satu lagi apa? Penghukum. Sebagai teman. Ada yang menjelaskan. Awak. Yang penghukum. Penghukum. Contohnya, misalnya, karena banyak kasus di SMK 3 ini, anak merasa bahwa dia sedang dihukum. Ya, ngerti maksud saya ini? Coba itu di image itu dihilangkan. Ya kan, kita tuh jangan sampai kayak polisi memantau dan menghukum. Memantau, mana nggak kere, tangkap, habis itu hilang, ya kan? Nah, tapi kalau yang disampaikan dengan tulis tadi, ya bagus juga. Gitu. Tapi suatu saat kita juga boleh sebagai agar dilihat sama orang, kawan-kawan yang lain. Tapi anak itu nggak mau dihukum setiap hari, ya kan? Kayak kalian lah, setiap hari saya repetin bapak ini sama saya kok lain, sama ibu itu lembut ya, lembut, ya kan? Bener nggak? Ya. Nah, sama kami emak-emak dia gini, sama yang nggak emak-emak dia halus, gitu kan? Jadi sama juga anak dengan kita. Sepakat nggak ini? Contoh misalnya anak rambut panjang. Ada kawan saya itu guru penggerak kayak Indah. Kita nggak boleh memotong rambut panjang. Dia sadar sendiri. Dia motong rambutnya sendiri. Nggak boleh kita potong. Macam mana itu? Kalian setuju nggak? Kalau ada inisiatif atau dirinya Pak? Hah? Tapi kan nggak ada cerita aman tuh deh. Nah, mana? Tapi diingatin kok. Supaya kita itu satu paham. Kan, ini kan guru penggerak. Ya kemarin 1 musik zaman ini 3 lagi, tambah 2 lagi. Kita tidak boleh potong rambut. Itu hak asasi dia, mana boleh kita pegang kepala. Kepala itu kan mahkota. Mana menurut kalian? Mana Bu PGP? Biar lurus kita, jadi satu pandang ya kan? Nah, kalau ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan apa yang disampaikan Bapak kita, Pak Ritono. Kalau tidak Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau untuk pemotongan siswa itu dilakukan sudah dilakukan pemberitahuan sebelumnya, dikasih batas waktu sampai kapan gitu. Kalau tidak dilakukan juga, ya beri peringatan kepada mana pun gitu. Semoga dia nanti di rumah mau merapikan. Tujuannya seperti itu. Tapi kalau yang nggak boleh dipotong, biar dia panjang, biar dia sadar sendiri, nah itu gimana? Itu juga itu. Ya kemungkinan besar kalau saya Indonesia mungkin gondrong-gondrong semua nanti. Kalau sendiri, ya kan harus ngajarin juga gitu. Kalau rambut pendek itu ya lebih rapi, lebih baik, lebih sopan. Saya udah kasih tahu. Kalau gondrong ya preman. Ilustrasi dulu kan, ada sebuah sekolah di Jogja, namanya The Brito. The Brito itu boleh nggak pakai sepatu sendal boleh, pakai jeans boleh, celana. Rambut gondrong boleh, dikucir panjang segini boleh. Tapi anaknya pintar-pintar. Karena kan orang baik itu kan bukan dilihat dari segi panjang rambutnya. Rajin ke gereja, dia Katolik kuat ya. Yang masuk situ orang Katolik. Tapi kalau anak kita buat itu macam mana? Mau nggak dia rajin bersihkan rambutnya? Kalau mereka itu ke salon sama ibunya, pergi ke salon sana, rambut muda pergi ke salon dia. Rambut panjang dikucir ini, kucir nih kayak dia berberito itu khusus laki-laki, kalau yang perempuannya sudah lanjut. Tapi kalau itu mau diterapkan sama kita, matilah kita. Ya kan? Orang dia rambut pendek aja kayak saya, kayak orang nggak mandi, ya kan? Mandi nggak mandi, sama kan itu. Apalagi kalau rambutnya. Nah, jadi kita bicaranya tentang kesehatan, promosi. Kalau kamu harus promosi untuk masuk industri, kamu harus rapi, gitu aja. Ya, jelas ya? Oke, yang terakhir lagi ya. Jangan tambah-tambah lagi. Ya banyak nih yang mau pulang apa ya? Yang terakhir itu Bapak Ibu, tahu semua ya Bapak Ibu apa Bapak Ibu? Nah, kalau manajer ini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya apa, Bapak Ibu tidak kaku seperti guru-guru BK kita di sini apa? Nah, kalau misalnya ada anak ini masalah terlambat dari ya Bapak Ibu ya, seperti kita lakukan tadi, anaknya terlambat seperti yang Pak Andi bilang sampaikan tadi, anaknya yang terlambat. Nah, apa yang kita lakukan sebagai guru? Nah, kenapa kamu terlambat tadi? Ayo cerita sama ibu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi apa? Kadang-kadang kita nggak, apa kamu terlambat hari ini coba? Kamu saja yang terlambat. Ya kan Bapak Ibu ya? Sering banyak kita melakukan hal yang seperti itu. Kalau kamu nggak terlambat lagi, besok ibu nggak mau isi rapor kamu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya? Kalau kita sebagai wali kelas. Nah, sebenarnya itu tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang mendekati sama anak. Kenapa nak? Coba cerita sama ibu. Kenapa kamu terlambat hari ini? Nah diceritakannya apa yang kejadiannya, apa kenapa dia terlambat. Kita berikan lagi dia supaya dia apa? Supaya dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab dengan apa kesalahannya. Seperti yang permasalahan anak Buyel ya Bu ya. Nah seperti si Rifki Yoga tersebut. Nah itu mungkin kita sama-sama bahas lagi Bapak Ibu kasus yang Rifki Yoga kata Buyel, dia sudah mengunjungi rumahnya, sudah ngomong baik-baik sama anaknya, akan tetapi anak tersebut belum juga berubah. Tapi saat ini dia berubah kan Buyel ya. Nah bagaimana itu Bapak Ibu? Itu selalu ada di setiap sekolah ya Bapak Ibu ya, tidak hanya di sekolah kita saja. Bagaimana menurut Bapak Ibu hal seperti itu? Apakah kita bisa menerapkan sikap 5 posisi kontrol kita ini sebagai yang terakhir ini yang manajer? Yang manajer ini adalah harus kita tanamkan pada diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah kembali lagi pada diri kita Bapak Ibu, apakah kita bisa menerapkan posisi manajer? Tidak. Misalnya kita dari sana, kita dari luar itu ya Bapak Ibu, kita berdiri di sana dan anak itu masuk, kita meneriakinya, hei
Bu BK ya. Nah, jadi untuk melatih kesabaran itu tadi saran saya, kita magangkan dia di rumah sakit jiwa. Itu paling pas itu, Bu. Karena di rumah sakit jiwa itu benar-benar kita harus sabar. Ya kan? Coba kita sekali kunjungan ke sana, jangan ke Sumbar aja. Kita jalan-jalan ke rumah sakit jiwa, lihat orang-orang di situ. Kita akan merasa bahwa kita adalah orang yang masih beruntung, ya kan? Ya, nanti buat list siapa yang setuju. Setuju di Bali ke rumah sakit jiwa. Yang kedua, Panti Jompo. Yang ketiga, Makam Pahlawan. Surabaya. Lihat gitu. Silakan kita. Udah mau jam 4 nih. Ya, closing ya. Sini ada Makam Pahlawan. Ada. Ya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Bapak, mau nggak apa? Mau rumah sakit jiwa? Mau ya Bapak Ibu ya ke Jogja ya Pak ya, rumah sakit jiwa yang di Jogja ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu coba refleksikan introspeksi diri kita nih. Coba saya kasih waktunya 10 detik untuk menghayal di manakah posisi kita sekarang. Apakah sebagai penghukum, pembalas bersalah, teman pemantau atau manajer? Itu baik di rumah ataupun di sekolah. Ya Bapak Ibu ya, 1, 2, 3. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti Bapak Ibu udah siap sebanyakan? Oke. Nah, yang pertama di rumah, ada yang punya pengen Bapak Ibu? Ada yang punya murid kayak di panjang? Oh iya. Di rumah Bu, di rumah. Posisi apa Ibu di rumah? Manajer dong. Oke, terima kasih kesempatannya Bu Linda. Untuk posisi di rumah ya, ini tergantung situasi Linda. Kalau di rumah ya, kalau sudah awal bulan, saya keuangan. Kemudian sebagai teman juga untuk anak-anak saya di rumah, teman bermain bersama bermain sama suami juga. Kemudian saya juga sebagai pemantau bagaimana perkembangan anak saya di rumah, kemudian kebersihan di rumah dan sebagainya, dan juga gizi suami juga termasuk. Kemudian juga terkadang juga saya sebagai penghukum, kalau saat saya melihat anak saya salah, saya akan memberikan hukuman sesuai dengan kesepakatan yang sudah kami buat di rumah, termasuk suami juga. Jadi intinya apa Ibu? Tidak, dia pemantau yang tidak baik. Pak Eri dia kan ke sekolah nggak pakai kaos kaki, sepatunya karena nggak cocok sama celananya. Bagaimana kalau kita tanya dulu yang laki-lakinya ya Pak ya? Nah, di rumah. Iya. Nah, dari sini dari 5 itu Bapak Ibu posisi kontrol yang tidak dibuat Urepda itu ialah posisi kontrol yang mana? Pembuat merasa bersalah. Nah, bagaimana kalau yang Bapak ini? Silakan Bapak. Bersalah terus ya. Sudah dibuat tante. Kalau disampaikan Ibu Linda sebagai penghukum, teman, pemantau dan manajer itu benar sekali. Iya, penghukumnya itu ya seperti halnya untuk anak-anak kami ya kan, ya yang dalam kesempatan setidaknya belajar tentang jawab mereka apa saja yang mereka lakukan seperti menyarai makanan, menyarai mainan seperti itu. Terus kalau yang teman apalagi ya kan anak bermain kita pun surat-surat seperti itu. Kalau sebagai manajer apalagi ya kan
Oh, di situ. Oke, ya, setidaknya manajer dan semuanya, setidaknya apa yang dibuat istri dan anak-anak itu semua adalah tanggung jawab saya. Nah, berarti yang manajer di sini yang dikatakan Pak Irianto itu ialah apapun yang dilakukan istri itu merupakan tanggung jawab suami. Akan tapi cuma saya pesan satu, kalau istri-istri itu kalau menghukum suami jangan galak, apalagi disuruh tidur di luar. Ya, nanti dilempar bata, kamu tidur di sana nih. Pernah nggak itu? Nggak pernah. Paling di belakang. Bunggungin belakang. Jadi harus marah, tapi nggak boleh seperti itu ya. Itu didiamin ya. nggak pernah yang boleh enggak ya. Akan tetapi apa boleh enggak buat status ya boleh enggak ya. Nah, Bapak Ibu tadi itu di rumah, yang di sekolah boleh saya minta dulu. Anak muda dulu. Saya anak muda juga Pak. 10 tahun yang lalu. Ya. Silakan weekend. Mungkin ini duduknya sama yang punya-punya. Jadi apa Pak? Kalau dulu. Ya Bu, yang 5 posisi kontrol itu. Dari 5 itu saya saling memantau ya. Masya Allah. Masya Allah ya, yang nomor 2 terbaik itu ya Bapak Ibu ya. Misalnya sebagai pemantau itu sudah merupakan posisi umum yang tertinggi Bapak Ibu. Nah, saya serahkan kepada Bapak Ibu kepada Pak Adi. Sama Pak Adi. Dan terus saja. Biasanya kalau di luar pemantauan manajer itu kalau dia terjadi biasanya nggak stabil. Kalau dalam kondisi nggak stabil, marah, nggak enak, itu nggak mungkin yang pemantau nggak ada dia. Jadi makanya usahakan kalau datang sekolah ini hatinya senang. Apa ya? Ya. Misalnya di sekolah ada beras di sekolah, nggak ada pemantau, nggak ada. Kita pemantau yang ada. Yang dibilang itu gaji 13 mau keluar, nah itu Sudah keluar Pak. Alhamdulillah. Terakhir. Nggak boleh bohong. Kan bohong. Padahal pemantau. Tapi nanti kalau nggak gajian atau Cemberut. selamat masuk nilai kinerjanya rendah, marah sama kepala sekolah. Tidak. Boleh ya. Oh iya. Pokoknya kita bisa di atas, kita bisa di bawah. Allah ada buat itu yang menerima tetapannya. Sabar ada ya. 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 Wah, sejuknya. Nah, Bapak Ibu. Closing budaya Bapak. Semangat kan Bapak Ibu? Semangat. Apalagi ketemu Bu Indah Fitri yang cantik namanya cerita ya Bapak Ibu ya. Nah, apapun diri kita akan memberikan yang terbaik untuk Peserta didik. peserta didik kita. Makanya dari rumah itu apa kita harus berdoa dulu, mempositifkan sugesti kita dan mempositifkan hati kita. Dengan hatilah kita bekerja. Dengan hati-hati jawaban positif yang kita peroleh, kemudian perasaan bahagia dan juga ada rasa bersalah. Oh ya, saya salah selama ini melakukan seperti ini. Kemudian yang ketiga, memperbaiki diri dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Kemudian yang keempat, kedepannya mungkin akan lebih menggunakan posisi kontrol yang tepat untuk diri sendiri dalam menghukum ataupun untuk mendisiplinkan Ini karena saya yakin Bapak Ibu ini sebenarnya bisa bahasa Inggris, cuma kalau ngomong takut ditertawakan. Kalau saya tidak biasa,
Udah biasa. Ramai yang tertawakan sharing. Ini saya cerita kemarin. Wisuda anak saya, istri saya di Jogja, mengalungkan mahkota karena hafal Quran. Itu di kepala saya. Harusnya yang dikasih mahkota siapa? Ketawa semua. Saya happy aja, senang, alhamdulillah. Saya bisa buat ketawa orang lain. Kan gak ada masalah orang nggak bisa hadir. Nah, jadi kalau misalnya kita berbuat apapun, kalau benar dan tidak mengganggu orang lain, mengapa kita harus malu? Ya kan, coba misalnya berbahasa Inggris, kita gosip berbahasa Inggris, bisa nggak keluar semua gosipannya? Larang gosip, wajib berbahasa Inggris. Pasti kita gosipnya yang pada dia aku dalam kebetulan. Ya kan? Nah, jadi nggak perlu malu, tidak harus malu kalau itu berguna untuk kita. Kita tidak tahu Bapak Ibu. 10 tahun belakang kemarin, guru dan kepala sekolah itu sering dikirim ke luar negeri, ke Kanada, ke Australia, ke London, ke Belanda. Pas giliran saya kepala sekolah, saya baru sampai ke Brunei, yang hanya bisa juga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, siapa tahu nanti 5 tahun 10 tahun ke depan Bapak Ibu ada peluang untuk keluar negeri bagi yang berbahasa Inggrisnya aktif, kan tidak menutup kemungkinan itu. Ya, jadi pesan saya, teruslah belajar, jangan merasa puas, cari ilmu baru dan mau berbagi dengan teman. Mudah-mudahan itu menjadi pahala dan bekal utama surga kita. Nah, jadi pada kesempatan ini supaya mempertegas buat Bapak Ibu semua dan supaya masif kegiatan komunitas belajar kita di SMK 3 Mandau, makanya kemarin saya minta yuk kita kasih nama, yuk apa nama yang menarik dari sekian nama itu. Nah, terpilihlah ini. Nah, dia apa? Ingat ya, puncak inovasi, no puncak kenikmatan. Ya. Nah, puncak inovasi. Logonya udah diset Mas Adi karena nggak hidup, apanya slide-nya ada logonya. Nah, mudah-mudahan dengan komunitas belajar ini, ya Bapak Ibu, kedepannya kita makin rajin dan mau secara ikhlas untuk belajar, tidak hanya di sekolah, mungkin juga di rumah. Ya, itu saja dari saya sore ini. Apa? Sambil melihat taburan bintang. Kalau ada yang mengucapkan salam, harus dijawab dengan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Semangat lagi ya, biar semangat. Semangat pagi. Udah makan semua Bapak Ibu? Ya, ada yang lagi makan ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita optimalisasi wali kelas, maka boleh ya saya minta Bapak Ibu semuanya ke depan melaksanakan SDG melingkari meja ini Bapak Ibu. Oke, jangan mengintip ya, yang ngintip matanya binciran. Oke, 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3. Ulang lagi ya Bapak Ibu ya. 1, konsentrasi. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
11. 12. 15. Konsentrasi boleh dijawab sekali lagi ya. Sekali lagi apa ya? Sekali lagi ya. Iya. Bukan. Satu orang saja yang dipukul tempat, satu yang lainnya ngomong. Ya, karena orang lain yang paling mukul ibu, suami ibu besar ya, kamu orang ibu ya. Ya, mulai Bapak Ibu ya. Konsentrasi dan fokus. Mau dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. 14, 15. 16. 17. Oh, Berarti semuanya ini tepuk tangan dulu sudah semua Bapak Ibu. Berarti semuanya ini konsentrasi. Akan tetapi permainannya seperti ini semuanya Bapak Ibu. Tidak boleh bentrok ya, sama ini lupakan. Lalu apa? Tidak boleh 2 kali. Dia berderet, tidak boleh 2 kali. Makanya dia disebutkan 1 sampai 17. Ya Bapak Ibu ya, untuk minggu depan nanti ya. Iya, tidak boleh lewat sekali. Sekarang itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Selesai acara. Masih hidup kan? Masih. Oke Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita hari ini tentang optimalisasi wali kelas dengan subtemanya menjadi wali kelas yang menyenangkan. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan kita terapkan kepada peserta didik kita Bapak Ibu. Nah, buat mereka dari kebun sebelah diambil petani di pagi hari ini. Selamat datang Bapak Andi yang gagah. Kami tunggu ilmunya dan inspirasinya hari ini. Kita sambut Bapak Andi yang sangat gagah. Silakan berdiri Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini agar lancar, mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sekalian kami sampaikan hari ini kita memasuki pertemuan kedua. Dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwasanya saya bukan untuk pemateri, namun berbagi atau berdiskusi. Nantinya Bapak Ibu di sini sangat ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kami hanya mengingatkan saja. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja karena waktu kita memang 1 jam saja. Kami tidak ada pantun, karena tidak menyiapkan pantun ya. Yang kedua, nanti soalnya diskusi lagi gitu ya, diskusi. Kali ini menurut saya itu jarang ditemui atau memang baru saya temui gitu. Ada satu ketika kasus itu Pak di awal ini tentang kedisiplinan mungkin kehadiran siswa. Di awal dia tidak masuk sekolah, kemudian kita telepon orang tuanya, ternyata hadir ke sekolah. Kedua, di hari berikutnya dia tidak masuk sekolah lagi. Nah, kemudian kita telepon orang tuanya itu tidak mampan, tidak digubris. Kemudian kita jemput ke rumahnya, ternyata dia masih tidur. Kita tungguin dia mandi, dia ganti baju, bahkan kita tungguin sampai dia sarapan. Ya, kita duduk di situ cerita sama orang tuanya dan orang tuanya ngomong seperti ini. Saya kalau untuk ini anak, saya udah menyerah Bu. Terserah ibu mau bagaimana dengan dia gitu. Kemudian setelah dia tunggu, setelah saya tunggu dia sarapan, dia ganti baju, dia mempersiapkan semua peralatan sekolahnya, dia bilang gini, Bu izin saya mau ngambil sepatu dan motor di depan. Oke, saya bilang gitu. Saya bilang ke orang tuanya, emangnya motor dan sepatunya di mana Bu? Oh ya Bu, karena kami tinggalnya di daerah pasar, itu nggak bisa masuk motor ke dalam rumah kami. Kemudian kami letak motornya itu di seberang rumah kami. Nah,
biasanya aku memang motornya diletak di situ, jadi dia cuma ngambil motor itu Bu. Oke lah, atau kami ikuti Bu, gak usah Bu, nanti dia kembali lagi tuh, soalnya kan tasnya di sini, katanya. Oh iyalah. Kemudian saya tunggu 30 menit, tak kunjung datang. Saya tanya, Bu jauh tempatnya? Saya bilang gitu. Enggak Bu, ini di seberang ini dulu ya Bu, saya lihat dulu. Ternyata Pak Andi, padahal saya tidak pernah berpikir bahwasanya dia bakal melakukan hal itu gitu. Dia meninggalkan saya di rumahnya dan dia pergi beranjak nggak tahu kemana. Nah, jadi nasi yang udah dimakannya itu masih di depan saya Pak Andi, dan saya pulang ke sekolah itu dengan tangan kosong. Saya cari juga nggak ada, di tempat biasanya dia nongkrong juga nggak ada. Nah, setelah saya kembali ke sekolah, ternyata orang tuanya menelpon, Ibu ini dia pulang ganti baju dan dia pergi lagi. Nah itu bagaimana Pak Andi? Saya juga sebagai mungkin guru BK juga kan baru kali ini juga menemui kasus seperti itu. Sering kami temui kasus tetapi nggak ada anak yang berpikir seperti itu. Nah, tolong Pak Andi bagaimana caranya menangani kasus. Kalau untuk permasalahan, iya nak ini nak dikasih nasihat, dipahami, dimengerti, itu kayaknya udah cukup mungkin. Bahkan setiap hari menurut saya dia nggak bisa untuk dikeraskan. Saya lembutkan juga. Iya hari itu dia berkata iya, tapi besok dia mengulangi hal yang sama lagi gitu. Jadi saya bingung atau memang ada kekurangan atau bagaimana gitu. Makanya saya juga sampai sekarang belum menemukan jawaban yang sebenarnya Pak Andi. Ya mungkin itu aja Pak Andi dari saya dan pengalaman saya pribadi. Iya Pak Andi, oke, thank you Pak Andi. Tiga siswa saya ada yang pacaran. Nah, pacaran ini dia berlebihan. Mungkin Bapak Ibu semua udah tahu di grup tersebar videonya. Jadi yang saya herankan satu, dari si anak dia apa ya? Dia kayak banget dia ngakui, cuman dia menyalahkan orang lain. Dia nyalakan orang lain, kenapa video itu disebar? Padahal dia salah apa-apa, dia cuma ngasih minum. Nah, terus di situ juga dari orang katanya gitu. Terus dari orang tuanya setelah kami ngobrol menceritakan permasalahannya dan juga sama Siti juga. Nah, di situ anaknya bilang kamu kalau misalkan Pak itu bilang ini, kalau misalkan terjadi hal seperti itu lagi, apa yang konsekuensi yang ingin kamu terima? Kami nanya dulu ke anaknya, terus anaknya bilang terserah Bapak katanya. Nah, ini antara dua pilihan. Yang pertama itu dia mikirnya jangka pendek. Maksudnya adalah kalau misalkan dia mikirnya itu kalau terserah dari kami, kalau kami mengeluarkan, berarti dia harus siap terima. Jadi dalam artian 2 tahun perjuangannya di sini itu sia-sia. Jadi dia harus ulang mungkin ke swasta untuk bayar sakan, atau nanti dia ulang ke kelas 10. Nah dari orang tuanya pun sama. Anak saya udah benar Bapak katanya. Anak saya udah benar bahwa dia sudah menyerahkan semuanya ke pihak sekolah, tinggal dari sekolahnya lagi. Kalau memang seperti itu bahasanya atau permasalahannya, ya kalau misalkan anaknya dikeluarkan masalah gitu. Jadi orang tuanya kayak saya mikirnya gini, Pak, yang saya pikirkan orang tuanya tahu akan kesalahan anaknya, oke dia tegas dalam kasus anaknya itu, cuman ada satu hal yang mungkin tidak kepikirkan sama dia, bahwa misalkan nanti benar dikeluarkan dari sekolah, anaknya menjadi apa? Atau mau pindah, yang seperti saya bilang tadi, mau pindah harus mulai dari kelas 10 kalau lebih. Nah dari situ, ya ibaratnya kayak satu lagi poinnya kayak dari orang tua mikirnya kami sekolah nggak ada ketegasan, gitu. Soalnya kemarin itu dibilang kan, kalau misalkan kami jatuhi hukuman 1 minggu dia melaksanakan piket bersih itu terlalu ringan katanya orang-orangnya. Oh gitu. Jadi intinya dia mau ketegasan. Nah ketegasan itu yang memang oke. Udah kalau misalkan maunya seperti itu, udah berarti
maka dia dikeluarkan dari sekolah. Itu sih Pak. Untuk kasus yang pertama. Nah, untuk yang kasus yang kedua itu terjadi di semester lalu. Semester lalu itu kalau misalkan Bapak Ibu tahu ada yang namanya Jeffrianto Ulu. Nah, mungkin kayak cerita biasa ya. Jadi dia itu sering hadir ke sekolah. Jadi misalkan namanya bahwa ketika dia berangkat ke sekolah gitu sama orang tuanya berangkat 2. Terus ketika di sekolah dia kan sampai terus itu terjadi beberapa kali. Nah dari itu saya pergi ke rumahnya. Sebelum ke rumah itu saya melihat di masjid itu ada acara. Sebelum ke rumah dia ada di sana. Saya temui, rupanya dia lari. Nah lari dari misalkan saya lihat kan, saya temui lari dia. Nah terus saya ke rumahnya. Nah di situ kami tunggu. Saya tunggu itu sekitar setengah jam lebih sama orang tuanya. Dan orang tuanya udah bilang belajar juga. Gimana lagi Pak? Katanya gitu. Anaknya udah seperti itu. Nah pikirannya mungkin udah nggak mau sekolah lagi. Nah gitu. Jadi solusi terakhirnya itu di bulan 8 2023 itu dia pindah atau berhenti dari sekolah. Kabarnya dia ngambil paket C. Wow, ya oke, siap, terima kasih. Cerita kesepakatan segitiga yang saya ambil dari pengalaman saya sebagai wali kelas ya, terutama sebagai kita seorang guru, biasanya kalau awal semester akan kita mulai, terutama guru-guru bidang studi, pastinya terkhusus saya itu selalu menyampaikan yang namanya sistem kontrak belajar. Oke. Nah di situ pasti kita menginginkan A, B, C, D sampai Z. Contohnya saya melakukan seperti ini. Miss mau kalian itu memiliki tas plastik warna merah ya. Nah fungsinya untuk apa? Fungsinya dari awal semester sampai akhir semester, apapun tugas yang diberikan, baik itu pretest maupun post-test, karya ilmiah apapun itu, nilainya jelas berada di kotak tas kalian masing-masing. So, kalau itu tidak lengkap atau itu tidak ada, kalian cari, kalian usaha bagaimana untuk nilai itu ada di akhir. Agar apa? Agar nanti kalian di akhir tidak kerempongan dan Miss juga tidak susah mencari kalian. Jadi kalau nilai kalian mau aman dan enak kalian di akhir, jadi lakukan apa yang Miss mau. Kemudian Miss mau kalian punya alat praktikum. Kalau kalian nggak memiliki alat praktikum saat masuk kelas Miss, oke, minus 10 udah ada di tengah kalian. Itu semua udah kesepakatan kita bersama nah gitu. Jadi kalian harus juga punya yang namanya syarat-syarat kesepakatan kontrak belajar saat belajar pada Miss. Seperti itu sih Pak. Jadi kita beri apa yang mau kita kasih kalian akan dapat nilai 90, kalian akan dapat nilai 80 kalau kalian mengerjakan apa yang Miss inginkan, apa yang Miss harapkan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita udah buat kesepakatan, berarti itu bukan salah kita lagi. Itu kembali ke anaknya lagi gitu. Kalau mereka ingin berusaha ya udah cari tahu bagaimana cara untuk membolehkan anak untuk memakai sepatu warna lain di hari-hari tertentu. Sang anak itu bertanya, Bu, besok kami boleh nggak pakai sepatu warna putih? Terus kita jawab, jangan pakai sepatu warna putih karena sepatu itu tidak diperbolehkan dipakai di hari tertentu. Kalau nanti kamu pakai, nanti bakalan ketangkap. Kemudian kita udah berikan arahan, pokoknya besok jangan pakai sepatu itu karena nanti bakalan ketangkap. Apalagi kamu tidak memakai baju olahraga. Biasanya kan di hari Sabtu kita boleh pakai sepatu itu. Nah, alhasil di hari berikutnya anak ini memakai sepatu putih. Padahal kita udah ingatin nih dari jauh-jauh hari, bahkan dari malam harinya pun kita udah ingatin ini sepatu nggak boleh dipakai. Tapi besoknya dia pakai. Nah, kemudian pas dia pakai, ketangkaplah sepatunya. Nah, dari sepatu yang ditangkap mungkin sama kesiswaan atau sama BK. Dari sepatu yang ditangkap, itu sang anak nyalahin kita. Bu, kata guru BK atau Bu, kata kesiswaan, Ibu harus menghadap dan menyelesaikan masalah sepatu saya. Sepatu saya ditangkap Bu, karena warnanya berbeda. Menurut saya itu
Di mana letak salah guru gitu. Padahal kita udah ingatin. Mungkin Pak Lukmannya juga udah ingatin dari jauh-jauh hari. Apa memang setiap anak kita melanggar peraturan kita harus, kenapa kamu melanggar peraturan? Kenapa pakai sepatu putih? Next time jangan pakai sepatu putih ya. Karena Pak, menurut saya itu tidak hanya satu kali kita lakukan ke anak, tetapi kita sama-sama tahu bahwasanya anak ini kadang hari ini nggak ketangkap kok, besok coba lagi. Mungkin seperti, tapi bahkan hari tadi itu sepatu ditangkap Pak. Saya nggak mau ngurus, mungkin salah saya mungkin. Saya nggak mau ngurus dan sang anak ngomong gini, alah ibu egois. Jadi saya yang disalahkan dengan sepatunya yang ditangkap. Terus saya jumpai Pak Yoga, sepatunya ditangkap Pak Yoga. Iya Bu, karena tidak mengikuti peraturan. Karena hari ini kan kita pakai baju Melayu, sepatunya harus hitam. Ya Pak Yoga, jadi bagaimana Bu? Iya Bu, Ibu harus buat perjanjian. Kalau menurut Bapak, atau apa memang masih salah di walasnya, atau masih memang salah di gurunya, atau bagaimana? Atau memang kita harus membiarkan anak, besok jangan pakai ya nak, ini sepatunya, besok jangan dipakai lagi ya nak, atau memang harus seperti itu kita sebagai guru gitu. Kalau menurut saya, kalau memang salah sudah diingatkan, ia tanggung resikonya sendiri. Menurut saya, mungkin pendapat saya ini salah gitu. Menurut Bapak nih, menurut Bapak bagaimana? Apa memang harus kita maklumi perlakuan yang seperti itu gitu? Sedangkan anaknya tadi aja udah ngomong, ibu ini egois, nggak mau ngurusin sepatu saya gitu. Padahal kita udah masih ada kok chatnya, bahkan teman-temannya juga tahu. Itu bagaimana menurut Bapak? Luar biasa ya, ini kasus nih. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi gini, kami coba untuk menjawab dia atau pertanyaan Bapak Ibu. Seperti yang kita lihat kasus Bu Silva, kasus Bu Silva ini suatu hal yang lumrah kita dapati. Artinya apa? Ini harus ada yang namanya koneksi antara guru di sekolah dengan orang tua pastinya. Kalau dibilang salah saya enggak ya, tentu ibu enggak ada salah. Dan yang kedua, si anak salah enggak ya? Kalau kita lihat dengan cerita Ibu Silva, jelas salah karena beliau atau orang tersebut sudah melanggar peraturan sekolah. Itu tentunya. Kalau di sini, kalau dibandingkan dengan ini dia kan langsung menghardik. Sini kamu dulu, ini begini. Jadi artinya gini, maksudnya yang kita bahas di sini, kita mau menghargai perasaan anak. Terus set itu gimana caranya anak ini tidak melakukan hal ini? Set itu nanti kita pastikan anak ini selalu tidak melakukan hal tersebut lagi. Itu maksud dan tujuannya. Sebenarnya yang segitiga diskusi ini, Bu Silva, gitu ya. Nah kalau di Ibu Silva, itu udah benar banget Bu Silva. Jangan takut dan jangan ragu, gitu baru Bu Silva. Nah masalah pernyataan dan segala macam, Ibu sekali Ibu dan segala macam. Saya nggak tahu gimana membaca siswanya ya. Namun secara gamblangnya kalau Ibu sampaikan begini, tentu anaknya perlu memberi motivasi atau pengertian kembali. Dengan cara apa? Dengan cara didudukkan. Siano, kira-kira tadi kalau kamu ngomong gini, menurut kamu gimana? Tanya dia apa mau dia. Tanyakin. Dan itu terus kita lakukan optimalisasi terus-menerus. Begitu Bu. Menurut saya seperti demikian. Pak, saya sudah melakukan setiap demikian. Mungkin ini memang perlu optimalisasi lagi dan kerjasama dengan guru yang lain. Artinya ketika guru yang lain, ini juga kita nggak mengerti ya bagaimana konsepsi guru lain ya. Artinya kan sekarang di diri kita, bagaimana caranya kita menerapkan disiplin positif ini di kelas kita atau di anak kita khususnya. Begitu untuk saya Bu Silva. Mohon izin. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, saya rasa untuk segitiga restitusi kami sudah selesai. Maksudnya untuk selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan diskusi. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan diskusi, perlu kami garis bawahi bahwasanya kegiatan segitiga restitusi ini dilakukan dengan anak. Contoh, ketika dia melakukan kesalahan, panggil dia, kenapa kamu? Nah, kita tanya ini bukan berarti untuk menghardik dia. Artinya apa? Kita juga apa namanya? Perasaan dia kita harus jaga. Di sini maksudnya
Hubungannya banyak Bu. Satu, kebutuhan dasar manusia, senangnya, happy-nya, ininya diperlakukan. Yang kedua juga kita 5 posisi kontrol, ininya, itunya harus kita. Tentunya kan ke manajer tadi yang kita perlakukan diri kita. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau boleh, ketika siswa kena masalah, kita panggil dia, terus kita segitiga diskusikan. Kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil hari ini? Nggak tahu, misalnya gini contoh. Kasih tahu ini kesalahan kamu gini. Salah nggak? Salah Bu. Gitu, begitulah ceritanya. Tapi kalau kita bilang ini seperti main-main, kita coba dulu. Karena ini sudah program Kemendikbud atau pemerintah yang kami sampaikan. Itu sih Bu Silva dan rekan-rekan teman yang lainnya. Begitu ya. Hari ini kita akan memberi studi kasus. Begitu Bida. Selanjutnya akan dipandu studi kasus yang itu atau yang ini. Nah, studi kasus yang ini Bapak Ibu. Nah, silahkan nanti baca. Terus nanti pertanyaannya adalah sebagai apa gurunya di sini? Sebagai penghukum kah, manajer kah? Pertanyaannya, coba pertanyaannya. Oke. Bisa. Nah, jadi nanti pertanyaannya apa yang dilakukan guru tersebut? Yang dilakukan segitiga restitusinya ada nggak gitu? Yang dilakukan dalam segitiga dalam kasus ini ada nggak perlakuan segitiga restitusi yang dibuat oleh guru tersebut? Saya kasih contohnya. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Boleh Bapak Ibu ya. Terima kasih. Besarkan aja yang kasusnya Bapak Ibu. Nah, baca dulu, silahkan baca. Nanti siapa yang mau memberikan jawaban silahkan Bapak Ibu. Setelah itu kita diskusi. Ibu Dani sedang mencapai pelajaran bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu, untuk kasus perlu dibaca Bapak Ibu? Tidak usah Bu. Nah, di sini ada kasus 3 tentang Ibu Dani ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah dibaca apa yang dilakukan Bu? Nah, ini sudah dibaca. Nah, Bapak Ibu di sini. Nah, posisi kontrol ini sudah ada apanya ya. Kita lihatkan aja apanya Pak ya. Tugasnya. Ini sudah ada jawabannya. Ya. Maksudnya sebelum itu tunjukkan Bapak Ibu apa dulu lah jangan lah gitu. Ya. Apa yang posisi apa Ibu Dani ya? Ibu Dani sebagai apa dia, apa yang dilakukannya, seperti ini tadi Bapak Ibu. Di analisisnya. Nah, dalam kasus di atas sikap posisi apa yang diambil oleh Ibu Dani dari Bapak Ibu ya? Nah, jelaskan apa indikatornya. Berikutnya. Nah, berikutnya nih, bila Ibu Dani mengambil posisi sebagai manajer, apa yang dilakukannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan kepada si siswanya, Bapak Ibu? Itu 2 pertanyaan itu aja Bu. Ini aja Pak. Oke, silakan Bapak Ibu. 2 pertanyaan ini saja. Posisi apa yang diambil oleh Ibu Dani? Terus pertanyaan apa yang diajukan kepada siswanya kira-kira? Pertanyaannya, untuk menerapkan segitiga restitusinya tersebut. Udah ada bisa bertanya? Boleh Pak, lanjut. Ya, oke, selamat bertanya. Gimana? Kok agak pusing di sini? Terima kasih Ibu Indah. Kalau dari kasus Ibu Dani yang di depan kita,
Kalau menurut pendapat saya, di sini Ibu Dani menjadi penghukum karena di sini ada kata-katanya tadi sebentar Bu. Mana ya? Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran lain kali, perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang sudah sana duduk kembali. Itu kan Ibu Dani dia marah kepada Fajar karena Fajar yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Dani. Menurut saya di situ Ibu Dani berperan sebagai penghukum karena mungkin menggunakan bahasa yang sedikit tinggi karena di situ ada nada serunya. Kemudian di sini juga Ibu Fajar Ibu Dani menjadi ini membuat rasa bersalah karena di sini Ibu Dani mengatakan bahwa gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun diam membisu. Itu sih Bu. Tapi kalau dari segi tiga restitusinya, mungkin yang dapat dilakukan oleh Ibu Dani adalah memanggil Fajar ketika jam pembelajarannya sudah selesai, kemudian menanyakan Fajar, Ibu perhatikan hampir di setiap pembelajaran kamu selalu tidur. Kalau Ibu boleh tahu kenapa? Kamu mau masuk tidur jam berapa? Kenapa di sekolah kamu tidur-tiduran saja Fajar? Boleh kamu cerita sama Ibu? Mungkin karena si Fajar ini begadang, atau mungkin karena si Fajar ini membantu orang tuanya, atau main game sampai larut malam sampai subuh. Kita nggak tahu kenapa alasan si Fajar ini tertidur, jadi kita tidak boleh memperhatikannya. Kemudian kita sampaikan lagi Fajar tahu nggak kalau itu adalah perbuatan yang salah. Jika terus-menerus Fajar lakukan, bisa jadi nanti di semua pembelajaran Fajar tidak ada nilai. Nah, kira-kira itu bagus atau tidak untuk kedepannya? Tidak Bu, kamu tidak bagus Bu, ya kan? Ya, karena itu adalah sesuatu hal yang salah. Kemudian kira-kira nanti ke depannya, setelah Fajar tahu ini adalah perbuatan yang salah, Fajar ingin bagaimana? Ya Fajar akan berusaha untuk berubah Bu untuk kedepannya, mungkin dengan cara tidurnya lebih awal, tidak bermain game lagi, supaya Fajar tidak tertiduran ketika pembelajaran. Terima kasih, mungkin itu Indah. Bagus jawabannya, ibu-ibu. Nah, satu kali lagi Pak, udah. Ada Bu Asni, sekarang Bu Asni, boleh dicoba. Terima kasih kepada Winda dan Pak Andi. Pada saat ini pertanyaan yang pertama, posisi apa yang diterapkan oleh Bu Dani? Yang pertama itu adalah penghukum, karena di sini Bu apa? Karena di sini Bu Dani menyampaikan, ini kalau saya ambil ke diri saya pasti bilang, hei Dani, kenapa kamu tidur-tidur? Pasti seperti seperti itu. Jadi itu adalah seperti penghukum atau memvonis seorang anak yang tidak mau berusaha belajar. Baru membuat rasa bersalah. Benar. Kalau membuat rasa bersalah karena di sini juga Bu Dani memberi kata-kata yang kamu tidak kasihan, yang artinya supaya si Fajar ini memberikan rasa bersalah atau hingga terhadap ibu guru yang telah menjelaskan pembelajaran. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang harus dikatakan oleh Ibu Dani? Yang pertama, menanyakan bagaimana kondisi dia, apakah memang dia dalam kondisi yang tidak sehat. Baru selanjutnya menanyakan apa permasalahan dia dan bagaimana solusi, dan mencari bagaimana solusi untuk anak ini dapat bersemangat belajar, terutama belajar dengan ibu dari tersebut. Mungkin itu bisa saya jawab. Terima kasih. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Nah dari semua yang kita sampaikan Bapak Ibu, baik studi kasus yang ini. Nah itu terutama apa? Yang terutama itu adalah keyakinan kelas atau keyakinan yang kita buat dengan peserta didik sebelumnya atau peraturan sekolah. Nah beda keyakinan sama peraturan itu ialah kalau peraturan itu dia memang dari sekolah sendiri, akan tetapi kalau keyakinan kita sama siswa, sama kita sebagai walas, sama anak kita
itu tidak boleh. Kita harus menanyakan kembali kepada peserta didik kita apa konsekuensinya yang akan kita berikan bersama-sama. Tidak boleh hanya dari pihak kita saja. Kalau hanya dari pihak kita saja berarti kita membuat peraturan sendiri. Nah, ini juga Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol guru itu sangat ya mungkin yang bermanfaat itu yang manajer, pemantau dan teman. Karena yang manajer itu adalah gabungan dari si teman dan si pemantau Bapak Ibu semuanya. Dari teman yang dipahami. Dan untuk pertemuan selanjutnya Bapak Ibu, untuk pertemuan selanjutnya Bapak Ibu dibagi berapa kelompok? 4. 3 kelompok. Satu kelompok 3 orang untuk membuat studi kasus seperti yang di fokus tersebut ya Bapak Ibu ya, untuk mencari studi kasus yang sering terjadi di SMK Negeri 3 Mandau Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu berkolaborasi dengan temannya, boleh dengan menambah siswa juga boleh, bagaimana